Gus Dur bukan PKB Caimin. Ini menanggapi soal Cak Imin, Bu. Ya, kita menghimbau ada politisi yang surveinya nggak terlalu ngangkat, nggak usah terlalu ngotot. Apalagi pihak Gus Durian atau pihak Mbak Yeni Wahid sudah sering mengatakan jangan memakai atribut Gus Dur di PKB, karena Gus Dur bukan bagian dari PKB. Arus bawah Gus Durian nanti akan mendukung Pak Anies menjadi calon presiden. Ini menjadi amunisi baru teman-teman bagi Pak Anies Baswedan kalau mendapat dukungan dari Gus Durian, karena Gus Durian tidak mendukung dari Muhaimin Iskandar. Dan Gus Durian juga mengatakan jangan memakai atribut Gus Dur di PKB. Beliau punya tugas lebih besar dari sekedar pilpres. Jadi sikap politik itu memang sudah diamanatkan pada saya untuk saya artikulasikan. Bangsa ini sedang susah. Karena itu pemimpin yang kami cari adalah orang yang mau ikut gerah. Pemimpin yang kami rindu adalah pemimpin yang mendengar nurani rakyat. Pemimpin yang tidak berjarak dengan masyarakat. Pemimpin yang tidak canggung memeluk warga dan bersama mereka berbaur dan berbagi aroma keringat. Ini teman-teman yang menjadi perhatian publik. Jadi artinya kalau saya melihat Mbak Yeni Wahid ini lebih condong mendukung Pak Anies Baswedan daripada mendukung Muhaimin Iskandar. Karena kalau kita lihat kemarin teman-teman di acara pernikahan putri Pak Anies Baswedan, di situ ada Mbak Yeni Wahid datang di acara yang digelar Pak Anies Baswedan dalam rangka menikahkan putrinya. Jadi antara Pak Anies Baswedan dengan Mbak Yeni Wahid ini. Nah, kemarin ini memang NU seolah-olah dibawa-bawa, tapi itu ya kegaduhan-kegaduhan yang biasanya terjadi ketika menjelang Pilpres. Jadi ketika ada orang-orang yang kemudian berbicara atas nama NU, ini tidak serta-merta mengatasnamakan organisasi secara keseluruhan. Ya, misalnya Gusmus itu secara jelas mengingatkan politisi yang kebetulan dekat dengan pengurus NU pada saat ini untuk tidak melakukan rapat-rapat di kantor PBNU. Yeni Wahid ajak para pecinta Gus Dur atau yang biasa disebut sebagai Gus Durian terutama di kelas-kelas bawahnya untuk mendukung Anies Baswedan. Lalu bagaimana dengan nasibnya PKB, Partai Kebangkitan Bangsa yang sekarang dipimpin oleh Cak Imin itu? Kempes dong, ya kan? Tetapi inilah kenyataan ya, dan itu merupakan hak politik Yeni Wahid ya untuk mendukung Anies Baswedan. Yeni Wahid ini kemudian membuat move untuk mendukung Anies Baswedan. Kemanapun kita ke Jakarta ini pada hari ini, ya saya terus terang saya kecewa gitu. Kecewa kenapa? Kok baru tahun ini yang saya lihat, baru pada periode ini, saya melihat banyak sekali perubahan yang sepandangan mata saya, karena saya tukang jalan-jalan. Kalau dulu ya gitu-gitu aja gitu. Padahal saya dukung yang dulu, bukan dukung yang sekarang. Saya kira sistem transportasi, saya kira ada progres yang cukup signifikan, yaitu Jaklingko-nya. Saya senang dengan konsepnya Pak Anies dalam menuntaskan kemacetan dengan cara melakukan pembangunan trotoar dan juga Jaklingko, di mana bisa mencapai gang-gang sempit yang ada di Jakarta. Kemudian juga ada Jakarta International Stadium. Itu adalah klaim yang cukup luar biasa. Ada proyek mercusuar yang Anies bisa tunjukkan ke berbagai orang. Dia sudah melakukan sesuatu yang fenomenal dan spektakuler. Kita juga tidak bisa menutup mata. Tamrin, Sudirman, itu bersolek dengan indah, Bang. Indah sekali trotoar, jalannya juga bagus. Bahkan banyak yang membanding-bandingkan jauh lebih bagus ketimbang Singapura. Itu kita tidak bisa menutup mata. Termasuk misalnya soal penataan Condet, ya, Taman Condet yang belakangan viral juga, itu luar biasa. Dukung Anies Baswedan for Presiden Indonesia 2024-2029. Ya, sering akan katakan bahwa akar rumput pemilih-pemilih P3 di seluruh Indonesia hanya menginginkan Anies Baswedan sebagai Presiden Indonesia 2024-2029. Tapi lagi-lagi rezim ini,
Lagi-lagi Pak Lurah dan bala tentara. Adis hadiri acara PPP, teriakan presiden bergemuruh seisi ruangan. Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan diteriaki presiden saat menghadiri musyawarah kerja cabang Partai Persatuan Pembangunan atau PPP pada Minggu 25 September. Anies datang bersama sejumlah personel protokoler pada pukul 19.31 WIB yang mengenakan kemeja batik lengan panjang bernuansa domi dan hijau. Ketika berjalan di tengah kerumunan kader PPP, Anies bersalaman dengan para kader sambil diiringi sholawat oleh para kader. Tak luput dia juga dimintai spot foto saat berjalan ketika penyambutan. Sembari berjalan, seorang pria yang memandu acara meneriaki yel-yel kepada para kader. Umat bersatu, takbir Allahu Akbar, Pak Anies Baswedan Presiden Indonesia, teriak seorang pria yang memandu para kader pada Minggu 25 September malam. Orang nomor wahid di DKI Jakarta itu dikalungkan sepotong kain hijau berlogo Ka'bah yang identik sebagai logo PPP. Wakil Ketua Umum PPP Asrul Sani sebelumnya mengamini nama Anies Baswedan merupakan salah satu sosok calon presiden yang diserukan akar rumput partai. Meski demikian, dia menegaskan Anies Baswedan bukanlah satu-satunya nama yang banyak diusung oleh partai pengurus PPP di akar rumput. Asrul menjelaskan nama seperti Sandiaga Uno, Erick Thohir, dan Ridwan Kamil juga digaungkan di sejumlah wilayah. Kendati sejumlah partai sudah mendukung tokoh-tokoh politik calon presiden di pemilu 2024, Asrul irit bicara soal pengurusan dan pengusungan capres oleh partainya. Ia menjelaskan PPP sebagai partai belum mengusulkan siapa pasangan calon presiden dan